Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Jumat kemarin, tanggal 20 Oktober 2023. Jadi penutupan hari Jumat itu biasanya memang kita bikinnya di Sabtu atau Minggu. Dan kebetulan Sabtu kemarin kita melaksanakan workshop. Nah, jadi baru bisa saya bikin aftermarket close-nya di hari ini sekaligus karena di workshop kemarin ada pembahasan tutorial trading plan dan lain-lainnya, maka mungkin aftermarket close ini saya hubung-hubungkan melengkapi pembelajaran teman-teman di dalam kelas kemarin. Oke, kalau kita lihat ISG-nya ditutup positif luar biasa, ya saatnya market lain hari Jumat tutup merah, ISG anomali sendiri hijau. Kalau lihat regional, sentimennya adalah inflasi, Bapak Ibu ya. Jadi beberapa negara bank sentralnya sudah menaikkan suku bunga. Nah, Indonesia kemarin sudah menaikkan suku bunga ya. Jadi lagi-lagi kalau The Fed menaikkan suku bunga, maka dampaknya adalah likuiditas dan kemungkinan ya capital outflow dari negara-negara emerging market. Begitulah kalau kita nonton di Bloomberg. Kemarin ada LPPS, BBCA, dan MESI. Baik, nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Oke, ini dia trading snapshot untuk penutupan hari Jumat tanggal 20 Oktober. Jadi apapun katanya kita sempat pembukaan semuanya negatif ya. Jadi 1 jam pertama. Jadi nah ini jam 10 kita baru ada alert. Memang kalau big data itu dia tidak bisa langsung ada alert. Jadi apapun sahamnya kalau menunggu alert dia menunggu jam 10 karena nama juga big data harus ada data. Jadi kita ada perlawanan, jadi udah mulai positif ya di atas jam 10. Nah, kita lihat di pre-closingnya tidak terjadi apa-apa yang signifikan. Kalau kita lihat, asingnya tetap net foreign-nya 250, dan ini kalau kita lihat di pasar reguler, tidak ada signifikan yang masuk, dan yang besar keluar ada di Bank Mandiri. Di all market-nya juga 288, memang sebegitulah ya. Asingnya 35%, lokal 65%. Nanti kita akan lihat bagaimana ya Bapak Ibu, karena ini mungkin saya sudah posting untuk warning, berhati-hati tentang composite. Kemarin mungkin adalah rebound-nya, jadi dia harus naik dulu untuk terjun lagi ke bawah. Nanti kita detailkan analisanya ya. Warningnya masih berlaku bagi Bapak Ibu semua, jadi kalau bisa profit taking atau main cepat, strateginya yang penting profit, silahkan. Yang penting jangan nyangkut gitu loh. Ini dia Bapak Ibu alertnya untuk tanggal hari Jumat. Jadi jam 10-nya itu ada LPPF. Nah, LPPF ini menarik karena dia masih di Kompas 100 tapi ekuitas negatif ya. Kalau nggak salah dia auto reject atas kena maksimum 10%. Nah, ini nanti kita akan bahas detail Bapak Ibu. Ada BBCA, ada MESI. Nah, ini menarik juga. BBCA ini jarang-jarang alert. Ya. Jadi kalau BBCA alert nih ada sesuatu, tapi nanti kita cek apakah perlu kita bahas. Ada juga MESI juga ada alertnya, dia di season 3. Nanti kita akan belajar apapun dia Bapak Ibu, namanya juga market ya, kita belajar melakukan analisa, baik itu sahamnya yang gampang, yang susah, karena ini adalah pembelajaran. Alert ini terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu, tadi saya sudah jelaskan, dia backgroundnya adalah big data analysis. Jadi kalau datanya nggak cukup ya dia tidak akan ada alert. Kalaupun ada alert, maka dia harus kita analisa. Nama juga machine learning ya, dia learning berdasarkan data. Mereka tidak punya intuisi, maka harus kita analisa ulang. Jadi dia memperingan pekerjaan kita lah. Tetap manusia atau kita sendiri yang harus melakukan analisa detail. Nah, dia akan terkirim ke Telegram bot Bapak Ibu. Ini silahkan nanti Bapak Ibu cek di deskripsi. Jadi Bapak Ibu bisa juga join dan gunakan robotnya. Untuk Telegram channel silahkan join. Deep Learning Trading ada di deskripsi video. Ada websitenya delquant.web.id. Sosial medianya mulai Instagram dan Thread ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa follow, insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun. Karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, nanti Bapak Ibu akan lihat, kita akan sama-sama melakukan analisa. Bapak Ibu bisa ikutin. Jadi step by step-nya akan saya jelaskan.
cara untuk melakukan analisa. Mungkin saya pilih salah satu untuk analisa detail, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri, atau Bapak Ibu analisa saham yang Bapak Ibu inginkan, yang di dalam watchlist Bapak Ibu. Jadi jangan percaya analisa saya 100%. Karena apa? Jadi mungkin pengalaman kita berbeda, saya dengan Bapak Ibu, kapital kita berbeda, style trading kita nggak setara 100% sama, maximum pain level kita atau psikologi profile kita tidak sama. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya bacakan bahwa jadikan saja sebagai second opinion. Seperti biasa saya katakan pada Bapak Ibu, untuk jadi pelajaran, Bapak Ibu harus punya first opinion dan jangan pernah percaya analisa siapapun ya Bapak Ibu. Jadi harus punya analisa sendiri. Caranya belajar ya, belajar dari orang, belajar dari teman, belajar dari internet, belajar dari buku. Tetapi wajib punya first opinion. Nah, first opinion itu hanya bisa didapat dari melakukan sendiri. Disclaimer adalah trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Silahkan dibaca disclaimer lainnya, kita akan lanjutkan. Alhamdulillah kemarin untuk tanggal 21 Oktober kita sudah melakukan workshop trading as basis batch ke-30. Jadi pesertanya ada 6 seharusnya, tapi satu orang berhalangan karena ada urusan yang beliau ada urusan terkait dengan anak. Saya bilang tidak apa-apa karena tidak ada yang lebih penting dari ngurus anak gitu. Jadi kebetulan berhalangan untuk mengantarkan anak. Nggak apa-apa, nanti beliau bisa pindah ke batch berikutnya. Jadi kita bertemu kemarin, ada 5 orang peserta. Cukup nyaman karena ini semi private. Pertanyaan diskusi kita bisa panjang lebar karena kalau dulu saya pernah workshop dengan pesertanya ada 100 orang, itu bertanya itu susah, waktunya terbatas. Jadi kalau 6, 7, 5 itu semi private enak sekali. Oke, Bapak Ibu, untuk batch trading as business batch 31, insya Allah kita akan laksanakan bulan depan. Masih ada 2, Bapak Ibu yang berminat bisa diikutin. Minggu depan akan dilanjut dengan workshop volume price analysis. Sepertinya sudah full ya Bapak Ibu, karena kita juga batasin 5, 6, 7, itu masih oke lah ya. Jadi kalau peserta juga kita batasin, dan mereka ini adalah orang-orang, sudah saya tawarkan orang-orang yang sudah mengikuti trading as business, maka lanjut ke level advance-nya adalah volume price analysis. Sampai bertemu bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti workshop volume price analysis minggu depan. Nanti atau besok saya akan kirimkan materialnya ke email masing-masing. Oke, itu saja. Kita akan lanjut ke analisa menggunakan bot berikut ini selanjutnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek di sini. Delquan bot ya. Nanti ada di deskripsi video jikalau Bapak Ibu ingin mendapatkan akses juga. Nah, karena ini semacam tutorial ya Bapak Ibu, nanti bisa diikutin, dipelajarin apa yang saya lakukan ketiknya, apa yang saya ketik, Bapak Ibu bisa lakukan, ikutin juga. Kita akan lakukan analisa bersama. Intinya sambil saya lakukan, Bapak Ibu lakukan, lalu dengarkan analisanya. Umumnya apa yang saya lakukan itu sama saja, urutannya sama, disebut dengan checklist. Kalau di workshop kemarin saya sudah jelaskan kepada peserta bahwa ini adalah checklist, urutannya tuh umumnya sama dengan apa yang saya lakukan di aftermarket close. Jadi silahkan diikutin, dipelajarin, lakukan hal yang serupa, nanti kita akan menemukan kasus-kasus yang berbeda. Oke, apa yang kita lakukan pertama untuk aftermarket close? Pertama kita akan, setelah ke robotnya, Bapak Ibu cek dulu alertnya ya, alert. Bagi yang pertama kali menggunakan robot ini, kemarin ada yang bertanya bagaimana tutorialnya, Bapak Ibu bisa cek dulu help ya. Kalau help itu adalah daftar perintah yang tersedia di robot. Jadi kalau tidak ada di sini perintahnya, berarti memang tidak ada. Seperti katanya, Pak, ini ada nggak top 5 broker untuk bandarmologi? Ya tidak ada ya. Karena tidak ada perintahnya gitu. Oke, itu dia. Nah, untuk tutorial, ketik saja tutorial, maka dia akan ada di sini. Bapak Ibu bisa juga subscribe ke YouTube-nya tutorial. Jadi dua itu. Jadi sini ada beberapa tutorial yang masih bisa kita samakan. Insya Allah nanti akan kita tambah terus ya. Oke. Seperti biasa, apa yang kita lakukan untuk melakukan aftermarket close analysis? Tentu kita lakukan analisa ketika marketnya sudah tutup. Kenapa? Kalau kita pakai daily, maka data setelah market tutup itu tidak akan berubah untuk hari itu. End of day namanya ya.
Kita cek dulu apa saja alertnya. Alertnya kemarin adalah LPPF, BBCA, dan Medco. Nanti kita akan cek yang saham mana yang akan kita bahas. Walaupun sebenarnya sudah ada yang kami bahas kemarin di dalam kelas. Jadi pada kesempatan ini juga untuk mereminder atau memberikan penjelasan kepada teman-teman kemarin yang workshop lebih detail untuk saham yang dibuatkan tutorial trading plan-nya. Nanti juga insya Allah nanti akan saya buatkan videonya agar Bapak dan Ibu yang tidak sempat ikut workshop juga bisa mendapatkan ilmu dan nuansa apa sih yang kita bahas kemarin walaupun tidak sedetail dan tidak selengkap apa yang kita bahas di kelas. Oke, itu dia alatnya. Tentu setelah itu kita cek rekom. Mudah-mudahan juga ada keluar di sini ada LPP, BBCA, dan Medco. Jadi kemarin itu kalau kita lihat penutupan tanggal 20 ada AGI, Avia, Excel ya. HIL, ada HIL, FPPF Bapak Ibu. Ini LPPF ini menarik karena dia ekuitas negatif. Jadi auto reject atasnya dibatasi 10%. SMDR, SMRA. Tebik, tetin bearish ya. Jadi SMDR ini end of bearishness, SMRA juga. Oke, di sini kalau yang keluar alert itu LPPF ya. Lalu BDT tidak ada. Kalau kita lihat di candle pattern atau price action kita lihat ADI, bullish Arami, rata-rata bullish, bearish to Inco, hati-hati Inco. MAPI, bullish engulfing, METSI. Ini METSI keluar alert juga. LPPF Rocket Jet ya Bapak Ibu, ini dia keluar alert rekom di sana. Telkomsel hati-hati sinyal jual. BSD Pegastin dia dead cross. Oke, upper downtrend, HIL dan LPPF. Jadi mungkin kita nanti kalau buat tutorial trading plan maka akan pilih LPPF ya karena dia break upper downtrend berarti dia membentuk new high. Ya namanya juga tutorial Bapak Ibu. Bisa contoh di LPPF, nanti juga mungkin ada saham serupa di HIL atau yang itu bisa dilakukan analisanya. Oke, ini saham-saham yang lower downtrend breakout, ini mungkin dia the best time for selling. Hati-hati ada Tebik, Tins ya, BSD udah mungkin sudah panen ya, BTPS, Doit kegagalan mereka akuisisi ya, jadi mungkin sudah harusnya profit taking Doit dan sebagainya. Ini ada kita harus hati-hati kalau di lower downtrend mungkin dia the best time for selling. Oke, lalu kita lihat ledakan volume ada atau enggak SCR Vibum? Tidak ada ya. Kalau kita lihat SCR Oval, saham-saham under value. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya ABMM ini tinggi sekali ya valuasi ini ya dia fair value-nya, margin of safety-nya silakan dicek-cek, ada arrow dan lain-lainnya sampai kita punya BBRI dan BPII, Pegas juga segini dia. Oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan after market close dengan pembahasan composite. Kenapa kita perlu bahas composite? Karena composite ini adalah proxy. Composite ini adalah psikologi dari market. Kadang-kadang saham kita ini nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi, sentimennya bagus. Tapi karena composite-nya negatif, kita ikut-ikutan terseret gitu juga. Kadang saham kita juga nggak bergerak, tapi composite-nya karena lagi sentimen bagus, ya dia sahamnya ikut bergerak naik. Jadi dia adalah psikologi dan itu adalah picture dari market kita ya. Dia leading indikator terhadap bisnis dan ekonomi di negara kita. Saya sudah bahas kemarin di dalam kelas hubungannya antara bisnis dan indeks. Lalu kita akan lihat dulu Bapak Ibu kompositnya. Kita mulai checklistnya dengan Speedo. Jadi namanya checklist. Kalau di kelas saya namakan checklist ya. Speedo Composite. Oke, komposit kita saat ini berada di fear. Apa artinya? Berarti saat ini komposit kita supply lebih besar daripada demand. Penutupannya tanggal 20 ya. Jadi walaupun kemarin ada perlawanan, tapi secara supply-nya dia lebih besar. Nah ini perlu berhati-hati. Ada warning sudah. Kalau dia membentuk new low, maka kita exit, siapkan plan B-nya. Nah, nanti kita tunggu. Kalau mau buy on weakness, dia sudah ekstrim, baru kita mulai cicil buy on weakness. Saat ini kondisinya memang hukum pertama Wyckoff mengatakan kalau supply lebih besar dari demand, maka harga akan turun. Itu tidak terbantahkan. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan pembahasan VPA Weekly dulu. VPA Weekly Composite. Kemarin saya sudah warning Bapak Ibu patternnya.
untuk di daily ya. Jadi sekarang kita lihat di weekly. Weekly tentu volumenya valid ya. Di sini volume valid dan weekly-nya kita punya sinyal yang tidak baik ya, cukup disebut dengan sinyal Kaymak fall down. Ini dia. Jadi dan dia Bapak Ibu bisa lihat dia membentuk low di weekly-nya, trennya adalah low dan itu divalidasi dengan volume. Bagi yang bermazhab volume price analysis, kita lihat price, lihat volume. Price-nya adalah candle-nya spread-nya di atas rata-rata, ini dia. Oke, volumenya high. Jadi ini benar warning ya, warning. Karena apa ya? Jadi kalau memberikan berita jelek ini nggak enak juga. Tapi faktanya price candle-nya bearish, volumenya Kaymak fall down dan ya mau ngomong apa lagi ya? Memang di atas rata-rata. Oke, jadi berhati-hatilah. Jadi sekarang dia mantul di mid Donchian ya. Jadi kalau secara teori kalau dia berada di atas, ini adalah resisten, ini ada support, dia masih mantul. Tapi kalau close di mid Donchian atau di daily-nya nanti dia membentuk new low, kita faktanya adalah harus exit ya. Harus exit, nanti kita cari demand zone di sini. Oke, itu plannya ya, VBP weekly composite. Kita maunya terus bullish, tapi faktanya memang orang profit taking mau gimana lagi. Oke, kita lihat dia agak mantul tadi ya Bapak Ibu, ini masih ada penahan di MA berapa nih, MA 50. Jadi kalau dia turun, ini di bawah ini Bapak Ibu sampai di sini, ini yang panjang ini aja ambil. Maaf. Ini adalah demand. Jadi ya namanya zone ya, namanya demand zone ya. Jadi zone-nya itu ada di sini. Jadi kalau kita close membentuk new low, kita mulai cicil beli di sini bentuk piramida. Jadi kita cicil. Kalau dia close di bawah yang bawah ini, ya bawah ini nanti atau lower Donchian weekly-nya, maka kita exit juga karena dia akan mengejar demand zone ini. Jadi marking up distribusi, kalau seandainya dia berhasil close membentuk new low, maka dia benar distribusi. Dan di sini adalah marking down. Bagi yang sudah ikut sudah selesai ya, sudah mendaftar untuk workshop VPA batch 9 untuk Sabtu depan, kita akan bahas detail nih struktur seperti ini. Tapi kita masih ada demand zone di sini. Ini demand zone di atas supply. Dia kalau sudah close berarti supply-nya masuk nih. Ini adalah sell mother candle-nya, validasi. Ini indikator awal ya. Kalau di weekly-nya kelihatan kita harus warning. Sudah saya ingatkan kemarin. Sekarang kita lihat di VPA daily ya. Siklus itu berulang. Jadi kalau kita lihat siklusnya untuk sementara ini ya bolak-balik ke sana-sana saja. Kita lihat daily. Ya, ada perlawanan. Perlawanannya katanya strength in return after downtrend-nya. Jadi dia low, mungkin dia akan naik untuk turun lagi. Supaya pattern itu terbentuk. Low, high, low ya. Jadi ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high yang ini. Ini adalah lower low. Nah, sudah terbentuk pattern-nya paling enggak untuk 20 hari. Ini break berarti 20 hari ke belakang dia sudah membentuk no. Kalau sudah begini, tidak terbantahkan. Ya, tidak terbantahkan bahwa dia pattern-nya sudah terbentuk. Artinya warning-nya. Bahkan sudah confirm juga ini. Kita, ya, mau gimana lagi ya Bapak Ibu. Kalau bisa, seperti yang sudah ikut workshop kemarin kan saya sudah bilang. Kalau marketnya jadi jelek, size dan position kita kurangi. Jadi kurangi kalau bisa. Besok ini ada kesempatan ketiga, ini kesempatan kedua, ini the best time for selling, second chance to sell ya. Ini dia turun, nanti ada kesempatan ketiga untuk sell ya, sell on strength lah. Kalau sempat dia membentuk new low lagi, kita masih tidak mau merapatkan stop loss atau tidak mau cash in, nanti kita tidak bisa buyback di sini. Ini adalah demand zone ya. Jadi Bapak Ibu, ini kalau kita lihat memang ya masih besar lah. Volumenya juga di atas rata-rata, spreadnya di atas rata-rata, semua di atas rata. Immediate trendnya sudah down. Ya mau ngomong apa kita ya? Nanti kalau sudah speedometernya di sini nanti dia mulai ekstrim,
dia turun ekstrim, maka kita mulai buy on weakness saat ekstrim. Makanya rajin-rajin cek speedometer. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu. Kalau nggak, lakukan aja analisa sendiri. Ini high, ini low terhadap high, ini lower low. Sudah pattern terbentuk dan volumenya ini di atas rata-rata pula ya. Jadi dia pattern berikutnya mungkin kalaupun naik dia akan naik sedikit. Tergantunglah. Kalau dia turun lagi, nah kesempatan ini adalah untuk sell on strength bagi yang belum sempat exit. Dan saya strategi seperti itu. Yang penting punya cash saat market turun. Nanti saya akan kalau saya punya cash maka saya akan doakan kompositnya turun lebih dalam kalau saya punya cash. Lalu sekarang kita akan masuk cobalah VBP karena weekly ya, VBP composite. Kita lihat di mana ya zona untuk buy on weakness-nya. Ya, di sini rally base rally. Mulai di sinilah Bapak Ibu nanti. Sampai sini. Ini dalam ya. Jadi misalnya di sini, misalnya kita mau beli 1%, 2% dari kapital, 3%, 5%, 10%, 20%. Jadi dari kapital kita ke bawah nih mulai kita cicil. Nanti mudah-mudahan siklusnya jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Masih seperti itu. Jadi benar-benar ilmu yang diajarkan kemarin bagaimana money management, bagaimana lot sizing bisa di Bapak Ibu terapkan di dalam tradingnya. Oke, kita akan lanjut. Tapi kan begini, kita kan trading itu tidak trading composite ya, kita trading saham. Jadi mungkin saja sahamnya ada yang bottoming sekarang, jadi tetap ada alert, kita bisa main. Cuman biasanya kalau kondisi market lagi jelek, kita terpaksa main fast trade ya. Jadi biasa beli 2-3 hari atau maksimum 5 hari kita sudah jual. Tetap nge-swing, tapi bukan intraday. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya tadi apa saja. Jadi kita akan bahas namanya LPPF. Jadi LPPF ini Bapak Ibu, menariknya dia katanya ekuitas negatif dan dia auto rejectnya dibatasinya. Nah, infonya juga dia keluarkan baru namanya Suko ya, saya nggak tahu juga ini Sukowati atau apa ya. Tetapi apapun itu, kita akan bahas tentang price, discount, everything, volume validate. Kita tidak perlu berita, kita tidak peduli dengan fundamental dulu sementara. Karena saya sudah jelaskan kemarin di kelas, kita tuh percaya price, volume, fundamental menyusul. Jadi ada alasannya terkait dengan efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis sudah saya jelaskan kemarin di dalam kelas ya. Jadi untuk supaya Bapak dan Ibu yang ikut workshop kemarin juga mendapat refreshing. Jadi apa yang kita lakukan terekam videonya, maka kita akan bahas LPPF. Apakah LPPF nanti akan profit atau tidak? Maka kita akan analisa dulu, ya. Kita analisa dulu. Baik, kita lihat sekarang untuk bahas LPPF, kita cek dulu alertnya. Ini memang hari ini saja baru alert, atau memang kemarin sudah ada alert, atau apa? Jadi kita cek dulu alert LPPF. Jadi fresh atau tidak dia? Nah, ini menarik nih. Menarik. Kan hari ini baru ada berita apa kemarin ya? Sudah. Tapi alertnya itu, alert LPPF itu sudah keluar. Freshnya itu tanggal 2. Sekarang tanggal 20. Jadi sebenarnya sudah terjadi sesuatu di tanggal 2 Oktober. Sekarang keluar lagi. Ini berarti masih fresh ya Bapak Ibu, masih fresh. Artinya masih bisa kita beli atas bawah. Artinya kalau dia nanti adalah fase akumulasi, dia akan bermain-main di sini. Ini kita diberikan kesempatan untuk second chance to buy, third time to buy, atau kita lihat nanti ya. Artinya sudah terjadi sesuatu ini faktanya. Cuman kita harus analisa detail. Mungkin dia fake out atau masih harus turun lagi, kita akan analisa detail. Oke, itu alert faktanya dia. Ini alert kedua setelah kemarin sebelumnya cukup fresh dia. Lalu kita akan lanjut dengan Speedo. Jadi checklistnya Speedo dulu, LPPF. Speedo LPPF. LPPF speedometernya berada di zona grid. Faktanya dia ada di zona grid. Mau analisa apapun yang kita lakukan, nanti kita ambil dulu bahwa dia berada di zona grid. Artinya saat ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar supply, maka dia harga akan naik. Oke, sekarang kita akan lihat dengan Star LPPF.
LPPF kalau kita lihat Bapak Ibu ya, jadi secara daily ya relatif terhadap composite. Jadi pembahasan ini harus pakai kalimat relatif. Sektor siklikalnya sempat menguat tapi dia ikut melemah. Kompositnya melemah. Jadi kalau ada saham yang naik sedikit saja kenaikannya, tapi karena kompositnya melemah maka tampaknya akan naik. Kompositnya hijau ya, sorry hijau. Kompositnya naik. Nah, sementara komposit naik, LPPF terjadi akselerasi, jarak antar bintangnya menguat. Berarti kenaikannya lebih outperform terhadap komposit dari secara kenaikan persentasenya. Oke, jadi gitu. Sekarang dia berada di zona grid, memang secara relatif dia outperform. Dalam berapa nih? Dalam 12 hari atau berapa ya? Ini bintangnya faktanya dia ke sana. Itu dia berada di zona grid, artinya outperform baik momentum maupun dengan power price-nya. Lalu kita akan lihat dengan weekly-nya. Oke, cek berikutnya adalah LPPF. Kalau weekly-nya, apakah masih bisa kita mainkan untuk jarak jauh? Oh ya, bagus. Kalau secara rotasi bintang, rotasi ya Bapak Ibu, rotasi bintang weekly. Weekly ini enaknya kita mainnya slow, dia akan jauh mainnya dibanding daily, dan dia less volatile. Ini datanya valid karena dia sudah di hari Jumat menggunakan weekly. Jadi secara relatif terhadap komposit LPPF ini Bapak Ibu turun. Nah, yang biasanya kita cari adalah saham-saham yang berada di zona segitiga ini. Nah, sekarang dia berada di zona panik, tapi lihat arahnya mulai mengarah up. Hal ini kita sebut dengan habis panik, terbitlah hope. Jadi dia umumnya sudah bottoming di weekly ini kalau lihat begini ya. Sudah ada perlawanan di weekly relatif terhadap komposit, nanti dia terus menguat naik lagi. Mudah-mudahan siklusnya seperti ini. Nanti kalau udah weekly, jadi ini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Bisa kita hold 6 bulan lalu udah siklusnya seperti itu. Jadi apapun itu nanti akan kita lihat umumnya risknya kecil dibandingkan rewardnya, terutama kalau kita lihat struktur di weekly, tapi nanti mainnya di daily. Entry-nya di daily, strukturnya lihat di weekly. Oke, sekarang kita lihat Star S sektor nomor 2. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti nih, bukan composite, tapi cyclical. Nah, kita lihat di sini LPPF juga terjadi akselerasi, ACES juga, ya MNCN, SMA, era yang jelek ya, MSCN juga terjadi penguatan, MAPI berbalik arah. Jadi memang faktanya mau kita bandingkan dengan composite, mau kita bandingkan dengan cyclical, mau mungkin analisa orang buruk terkait ekuatifnya, faktanya dari rotasi bintang dia terjadi akselerasi dan outperform. Biasanya itu Bapak Ibu ya, kalau saham mau naik itu dia banyak dicaci maki tuh, dicaci maki, dihina-hina. Kayak dulu saya dapat saham-saham batubara Adaro di 600 itu waktu itu saham-saham batubara tuh dicaci maki, dihina-hina oleh kaum fundamentalis, dibilanglah sudah sunset. Tapi kalau karena fakta price dan volume dan rotasi bintangnya dia bottoming, ya saya hajar beli dan sekarang sudah naik tinggi. Jadi memang lebih bagus kalau analisa itu kita berdasarkan data. Oke. Jadi faktanya, datanya memang dia terjadi akselerasi penguatan baik relatif terhadap cyclical maupun composite. Jadi saling mendukung. Weekly-nya juga bagus. Cuma nanti kita harus seperti yang diajarkan di kelas, bagaimana mengukur resiko, bagaimana kita kalaupun salah juga LPPF, kita bisa risknya kecil. Nanti akan saya buatkan. Insya Allah nanti akan ada video tutorial trading plan-nya. Boleh diikutin, boleh tidak. Oke. Berikutnya kita akan bahas portofolio ini ya tentang volatility map dan korelasi. Kita lihat dulu alertnya. Oke, kita mulai dengan portofolio volatility map untuk LPPF, BBCA dan METSI. Bagaimana mereka? Apakah siapa yang paling volatil? Kalau kita lihat tentu BBCA yang tidak volatil ya Bapak Ibu. Nah, untuk data 12 bulan, ini Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi kalau kita lihat secara 12 bulan, data 12 bulan, komposit ini daily average return-nya minus.
daily average return ya. Nah, dia BBCA lebih bagus daripada composite. Mungkin sekarang composite ini dibebanin oleh Goto, Buka yang juga besar-besar. Kalau dulu kan BBCA ini sangat dominan. Oke, untuk LPPF dia selama 12 bulan returnnya ini sedikit-sedikit memang daily average returnnya minus ya, Bapak Ibu, cukup besar minusnya. Medco sebaliknya dalam 12 bulan dia daily average returnnya yang sudah pegang Medco dalam 12 bulan dia returnnya positif untuk daily average returnnya. Oke. Jadi kalau kita lihat Medco paling volatile, LPPF nomor 2, BBCA paling tidak volatile. Lalu kita cek bagaimana korelasi mereka. Ya, kita copy dulu biar nggak salah ketik. Kalau untuk melihat korelasi, saya juga sudah sharing ilmunya di dalam kelas bahwa kita perlu memanage portofolio kita supaya risknya kecil dengan cara mendistribusikan resiko atau korelasinya kecil terhadap semua saham-saham kita. Perintahnya adalah portfolio correlation map. Silakan ditonton tutorialnya. Kita lihat bagaimana korelasi mereka. Yang kita cari adalah saham-saham yang tidak berkorelasi. Oke, kita lihat di sini ada apa? Ada misalnya LPPF dengan Medco. Jadi kalau Bapak Ibu punya LPPF masih boleh beli Medco. Karena mereka korelasinya walaupun terbalik tapi di bawah 0,5. Sementara kalau BBCA dengan LPPF ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap karena mereka walaupun korelasinya terbalik korelasinya tapi cukup besar di atas 0,5. Artinya kalau sudah punya BBCA sebaiknya tidak terlalu banyak punya LPPF atau mau masuk LPPF nanti setengah saja. Misalnya entry-nya satu saham 10 juta, kurangin saja menjadi 5 juta maksimum untuk di salah satu sahamnya. Artinya nanti supaya korelasi saham kita ini tidak terlalu tinggi. Kalau naik semua, kalau turun semua berbahaya. Kalau naik semua nggak apa-apa, pas turun semua itu berdarah-darah portofolio kita. Maka kita harus atur. Jadi saya itu setiap saat tuh ada saja yang naik karena memang bergeraknya independen masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan pembahasan sahamnya. Jadi kemarin itu di kelas kami peserta batch nomor 30 Trading as Business sudah belajar banyak hal. Tentu workshop harus ada prakteknya. Prakteknya adalah membuat trading plan. Nanti insya Allah akan saya buat agar seperti tadi yang tidak ikut workshop juga mendapatkan sebagian lah ilmunya yang apa yang di-sharing. Dan yang sudah ikut di kelas kemarin bisa ingat-ingat lagi. Oh iya, kemarin itu penjelasannya karena tidak fokus, maka remindernya bisa lihat lagi apa yang ada di sini. Maka perlu diperhatikan analisanya. Kemarin nggak sempat analisa kan, langsung kita buat tutorial, maka saya buatkan analisanya di sini. Apa yang kita lakukan? Kita mulai dengan membahas VPA weekly dari LPPF. Apapun fundamental atau beritanya, Bapak Ibu silahkan analisa sendiri. Tapi saya akan mengalukan analisa dari sisi volume price analysis atau dari chart yang tersedia di robot. Oke. Hari ini hari Jumat. Tentu sinyalnya di sini ada, Bapak Ibu. Sinyalnya cukup kuat. Dia katakan gini, strength seen returning after downtrend. Jadi setelah downtrend dia katakan ada penguatan. Ini sinyal bagus. High volume at strength. Jadi dia bilang volumenya juga naik. Jadi lihat price, lihat volume. Ya, Bapak Ibu yang belum dapat workshopnya, yang sudah mendaftar, minggu depan kita bisa bahas detail. Oke, lalu dia bilang apa lagi? High volume, indicate strength ya. Jadi indikasi strength nih ada sinyalnya 2 di sini. Oke. Volumenya bagaimana? Sangat besar weekly-nya. Spread-nya bagaimana? Di atas rata-rata. Close-nya tinggi. Jadi tiga-tiganya sudah valid. Trennya saja yang sekarang no trend. Artinya selling climax-nya mungkin dia di fase-fase awal ya. Jadi kalau belajar volume price analysis mungkin minggu depan bisa kita bahas ini bagi yang sudah ikut workshopnya. Bahwa ini disebut dengan ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah redistribusi, ini ada the best time for selling ya, the best time for selling, second chance to buy, ini redistribusi ya. Ini distribusi 1 2 3 mungkin di sini. Lalu ini adalah marking down. Oke. Lihat. Naik volume hilangnya. Dicicil sedikit. Nah, ini sekarang candle-nya, lihat. Candle by candle terakhir, dia sudah ada perlawanan. Oke. Tetapi, nanti kalau fakta ini membuat apa? Fakta ini menunjukkan dia sedang ada marking down dan kita belum tahu apakah sudah bottoming atau belum. Nanti kita lihat.
Artinya kalau kita membuat trading plan, targetnya nggak bisa tinggi-tinggi. Kita cari target yang terdekat saja. Ya. Artinya mungkin dia akan masih melanjutkan. Jadi gini, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, ini turun, naik, untuk lanjut turun. Jadi kalau membuat trading plan, target kita ya jangan tinggi-tinggi. Yang penting profit dulu. Kenapa? Di atas ini banyak yang nyangkut. Oke, selanjutnya kita selesaikan dulu weekly-nya pakai VBP weekly. Kita tahu kira-kira dengan posisi marking kemarin sekilas saja dibahas di kelas. Jadi peserta batch 30 bisa review lagi di sini VBP weekly LPPF ya. Nah, karena ini marking up, ini adalah distribusi, ini redistribusi, marking down, sampai manakah dia akan berhenti? Kalau menurut saya ya, ini ada sedikit perlawanan di sini, ya sudah touch sedikit. Kemungkinan dia bisa turun lagi ke bawah. Jadi disclaimer-nya, kalaupun kita buat trading plan, wajib pasang stop loss, karena kalau lihat siklusnya, kalau lihat posisi demand-nya, ini adalah demand zone. Nah, artinya nanti kalau kita buat trading plan, tidak boleh tinggi-tinggi. Kita hitungkan saja di mana yang memenuhi reward ratio 2 kali. Udah cukup di situ, nanti stop loss harus benar-benar dikontrol untuk dinaikkan. Soalnya kalau enggak, dia bisa naik sedikit, turun ke bawah. Nah, sedikit inilah kita akan optimalisasi. Sedikit ini mungkin di sinilah ya Bapak Ibu, nanti kita lihat. Kan ini naik, turun. Nah, ini adalah sell mother candle. Kita akan jual-jual di sana, jadi mudah-mudahan reward ratio-nya terpenuhi. Kalau enggak, stop loss kita buyback lagi di sini. Karena ini faktanya adalah demand zone. Ini marking up, distribusi, marking down ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut dengan VPA daily-nya ya, maaf. EPPF. Ya. Jadi sekarang kita lihat ini ada gap, ini ada gap, ini ada gap, dia turun. Nah, ini kira-kira selling climax ya, auto reaction, secondary test, bla bla bla. Ini volumenya sudah hilang di sini. Nggak tahu nih di mana selling climax-nya. Oke. Faktanya untuk 20 hari dia sekarang break upper downchian, mungkin ini adalah the best time for selling. The best time for buying. Ini nanti kita jaga atas, nanti dia mungkin turun ke bawah. Nanti kita konservatif aja. Ya, konservatif aja. Lalu dia mungkin ke atas. Jadi karena ini Bapak Ibu saya lihat kalaupun ini bawahnya ya, bisa jadi kemarin berbeda dengan trading kemarin. Kami belajarnya adalah agresif, kita akan lihat konservatif. Mudah-mudahan bisa ya hitung. Nah, di sini dia Bapak Ibu kita lihat selling climax. Ini adalah marking down. Turun, selling climax authorization, mungkin ini adalah fase akumulasi. Kita lihat. Mungkin dari sini saja April ke September berapa bulan? 1 2 3 4 5. Mungkin kalau dari sini 1 2 3 4 5, mungkin ada 5 bulan lagi dia akumulasi. Jadi kita akan atur, mungkin dia turun atau kalau naik kita terpaksa tidak tinggi-tinggi ya. Di sini aja paling. Kalau di daily-nya kita lihat di sini. Karena kita akan lihat benar nggak ada zona supply. Itu satu. Artinya nanti kita akan beli di atas, kita dapat cari di mana buy, di mana sell. Oke, menariknya apa gini? Lihat, ini selling climax. Ini sudah, kalau kita asumsikan ini akumulasi, kita bisa lihat. Di sini sudah ada ledakan volume yang besar, tapi volumenya volume sell. Lalu sekarang kita volumenya naik, dia juga membentuk new high. Artinya sudah terbentuk ini low, ini high, mana high? Ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Berarti patternnya sudah terbentuk. Oke, itu satu. Yang berikutnya kita akan lihat saat ini flat ke sana, ya, flat. Ini lihat ada terjadi akumulasi naik. Oke, itu fakta berikutnya. Berarti karena tadi saya ingatkan di bawah kita ada zona demand, target kita tidak usah tinggi-tinggi, di sini saja. Mungkin 3.600 berapa ini nanti kita akan bikin 350 atau 361, 3.600 atau berapa. Kita buy di sini, stop loss mungkin di sini, jual profit taking di sini, sisanya let profit run untuk naik ke atas. Kenapa? Kenapa kita tidak jual semua? Karena di sini masih ada gap.
Ini masih ada gap ya. Gap ini biasanya mungkin akan ditutup. Oke, jadi stop loss kita nanti kita mainnya di weekly, stop lossnya di weekly, tapi ininya di daily. Kita lihat evol LPPF. Stop lossnya kelihatan nggak di daily? Ya, stop lossnya bisa di sini Bapak Ibu ya, bisa di sini atau di sini. Kalau konservatif seperti di kelas agresif kemarin di kelas, bisa pasang stop loss di sini. Tapi bagi yang konservatif bisa di sini. Karena kemarin kita latihan di kelas itu untuk agresif. Tapi agresif ini kemarin teman di kelas ada juga pakai stop loss agresif. Contohnya di SMMS ya, SMSS atau SMMS kalau nggak salah. Dia kena stop loss hunter karena dia agresif. Jadi mungkin kita kemarin di kelas sudah kasus untuk agresif, tapi kesempatan ini kita akan bikin untuk kasus konservatif. Artinya stop loss agak di bawah, target jual di sini dulu, jual 50%. Oke, kalau dari evol jelas ini stop loss dan ini stop loss ya. Oke. Lalu kita akan lanjut dengan VBP daily untuk LPPF. Kita mau lihat stop target kita di mana. Oke. Jadi target kita Bapak Ibu lihat ini ada supply zone pertama. Oke, lalu ini sekarang ada demand zone. Di bawah ini juga sebenarnya ada demand nih. Jadi kalau besok, jadi kita akan pasang jaga atas, ini ada demand. Kalau dia turun menjemput demand, kita pasang order di sini. Sampai bawah sini lah ya. Jadi kita akan order bagi-bagi supaya kita dapat barangnya ya di sini. Dapat. Jadi kita jaga atas, jaga bawah, dan kita jaga kalau siapa tahu dia turun dulu untuk mengambil demand. Karena ini ada demand zone, bisa jadi dia turun dulu besok. Oke. Ya, jadi seperti itu. Targetnya kenapa nggak di sini? Ya, terlalu tinggi. Karena tadi kita lihat strukturnya bisa turun. Ini bisa jajan naik ke atas dulu untuk turun lagi ke bawah. Jadi paling nggak begitu dia naik, stop loss kita naikkan. Nanti dia kalaupun kita dapat profit, mudah-mudahan bisa. Jadi targetnya ini ya Bapak Ibu, ini dulu lah. Nanti kita hitung, mudah-mudahan dapat. Kalau nggak, boleh ngambil ini. Karena yang jadi target saya adalah ini gap. Oke, kita lanjutkan dengan wave LPPF. Wave LPPF, ya. Kemarin ini hajar kiri ya, hajar kiri banyak. Tetapi Bapak Ibu, ini hijau. Mulai ada perubahan trending nih. Bisa jadi dia masih turun, jadi sepanjang ini ya, ini menang. Kalah, menang. Jadi memang masih bolak-balik. Tapi yang terakhir ini hijaunya besar, walaupun dia masih satu tren, mudah-mudahan masih hijau lagi atau adalah awal untuk perubahan tren dia naik ke atas. Oke. Lalu kita lihat coba dengan DOM LPPF. Apakah asingnya dominan? Asing tidak dominan Bapak Ibu ya. Biasanya ini asingnya tidak dominan, kecil saja. Foreignnya dominan di 20 hari. Tidak dominan juga, cuma 15%. Artinya seluruhnya ini adalah lokal. Oke, kita lihat sekarang dengan PIF LPPF. Ya, asingnya distribusi terus. Asingnya distribusi terus. Jadi untuk besok Bapak Ibu kita bisa jaga atas di sini, bisa beli S1, bila bisa beli S2, S3 atau lower downtrend untuk weekly. Kalau kita pakai yang konservatif ya. Konservatif stop loss-nya kita pakai di ini. Coba. PIF weekly LPPF. Ya, 2000 kita berarti stop loss-nya bisa di berapa nanti nih? 2200. Nanti kita hitung ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan rasionya dapat nih. Atau kalau nggak dapat kita kurangi lah lot-nya. Sekarang kita akan lanjut dengan FF Map sektor nomor 2 data 5 hari. LPPF mark up ya Bapak Ibu, harga sahamnya naik, asingnya distribusi. Benar. Cocok dengan ini. Dalam 5 hari asingnya distribusi 32 miliar.
Oke. Berikutnya kita cek dengan net map. Sektor nomor 2 data 5 hari. Kalau benar lokalnya akumulasi. Oh, lokalnya distribusi juga ini. Oke, apa-apa ya. Kita lihat semua netnya adalah distribusi ini kalau gini. Cuman LPPF dia markup sahamnya naik. Makanya kita perlu berhati-hati. Nanti kita akan atur money manajemennya supaya risknya kecil. Inilah seninya ya dalam membuat bisnis itu. Kalau asal beli saja ya gampang, tapi kita harus atur supaya risikonya kecil. Kita lihat dengan tren FF LPPF. Katanya equities negatif ada tanda. Oh, malah ini Q2-nya malah positif ya Bapak Ibu. Benar nih. Oke lah ya, nanti. Nggak apa-apa, sementara ini dulu ya Bapak Ibu. Ini data di servernya ini sudah BI rate-nya sudah 6, bondnya sudah sekian, corporate bondnya sudah sekian. Dia saham under value. Oke, mulai trend up di sini sudah warna hijau. Sebenarnya secara teknikal sudah bagus, dia sudah bottoming ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan kita lanjutkan analisanya. Kita akan ambil low-nya sini berapa ini? Nanti kita akan hitung. Kita lihat dengan PWS LPPF. Dari secara tren juga dia sudah bottoming ini. Flat, tapi sayang masih flat. Oke. Netral, belum ada sinyal buy, trennya masih down, volumenya sangat besar, di atas rata-rata, close-nya tinggi, tapi flat. Artinya kalau masih flat, mungkinan dia akan akumulasi dulu, tunggu strongnya. Kita masih menunggu. Apa maksudnya akumulasinya belum ya, jadi Bapak Ibu belum tampak akumulasi signifikan. Tapi kita sudah punya ini. Mudah-mudahan kita punya satu lagi flower atau rudang-rudang dia belum muncul. Sekarang ini dia masih sideways, dia harus break up dulu sekali lagi untuk mematikan sinyal ini. Target jual itu adalah ini ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat ini di Hakinasi, tapi kalau di dalam seperti kemarin yang kita targetkan adalah yang ini juga karena di atasnya adalah supply zone. Baik. Jadi sama, jadi saat dia ini turun dan flat, ini tampaknya sudah mulai. Cuman kemarin dia ada satu candle besar seller di sini tapi sudah dilawan ya. Buying pressure-nya juga besar. Baik, itu dia Bapak Ibu. Nanti kita akan buatkan tutorial trading plan sebagaimana yang kita belajar di dalam kelas, tetapi stylenya agak berbeda. Kita akan ambil konservatif. Mudah-mudahan risk reward ratio-nya masuk. Oke, sekarang kita lihat alert berikutnya adalah BBCA. Ini BBCA jarang-jarang alert nih, alert BBCA. Karena memang dia, udah berapa tahun dia tidak ada alert. BBCA keluar alert. Kita lihat dengan Speedo BBCA. BBCA saat ini netral Bapak Ibu. Kita lihat star BBCA. Iya, BBCA zigzag. Kita lihat weekly-nya, star BBCA bahaya ya kayak gitu. Volatile. Oke, BBCA sebenarnya dia sudah turun dalam. Dia sempat mau menguat, tapi minggu ini dia malah melemah lagi. Oke, datanya sudah benar. Kita lihat VPA BBCA. Ini singkat saja Bapak Ibu, silahkan lanjutkan. Oh iya, ya BBCA sudah berbahaya. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi. The best time for buying, second chance to buy. Second chance to sell. Baru dia turun, dia coba naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah, maka patternnya terbentuk. Ya, high. Ini ada gap tapi gapnya sudah tutup belum? Udah kayaknya. Ada high, low, low high, lower low. Pattern sudah terbentuk, berbahaya. Jadi memang agak mirip dengan composite ya. Sinyalnya climax fall up untuk daily kemarin. Weekly-nya gimana nih weekly-nya? VPA weekly BBCA. Ya, Bapak Ibu. Jadi memang sudah mulai penghujung. Ini adalah marking up, mungkin dia distribusi, dia tes dulu. Nanti kalau berhasil close di bawah ini, itu adalah berbahaya. High, low, low high. Ini nanti kalau dibentuk close lagi di bawah, lower low. Ini karena volumenya
di bawah ini downtrend aja, tapi tetap di atas rata-rata volumenya. Warning juga di BBCA. Sekarang kita lihat alert Metsi. Metsi sentimennya perang, harga minyak naik kebiasa kalau perang. Jadi dia tidak fresh ya Bapak Ibu, sudah kenaikannya sudah tinggi. Kita lihat dengan Speedo dulu, checklist singkat, Speedo aja dan beberapa chart lainnya, Speedo, Metsi. Speedo, Metsi, Grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, harganya naik. Sekarang kita lihat Star, Metsi. Oh, dia kembali menguat, kembali masuk ke zona grid. Mungkin siklusnya akan lanjut, masih tetap menguat ya. Bikin siklus gini. Nah, dia volatile ya. Energi sendiri sudah terjadi penguatan, tapi agak ya kalau dia menguat mudah-mudahan ke sana. Ini tanda-tanda turun tajam ya Bapak Ibu. Sejajar dengan diagonal ini, turunnya tajam itu kepanikannya sangat tinggi. Kita lihat sekarang VPA Metsi. Oke. Dia ada gap tutup. Nah, targetnya di sini dulu Bapak Ibu ya. Jadi memang the best time for buying, second chance to buy, dia naik ke atas. Berarti dia ada sinyal, tetapi volumenya di bawah rata-rata. Sinyalnya up, volumenya up. Dia up, ini juga up dari kemarin, tapi di bawah rata-rata. Oke, kenapa bisa begitu dia maksa? Kenapa dia maksa? Karena saya sih melihat karena ini masih ada gap. Gapnya sudah tutup ya. Kalau gap sudah tutup, aduh, dia bisa turun nih. Targetnya jangan jauh-jauh dulu lah, di sini dulu lah Bapak Ibu. Karena ini kita kenal dengan sell mother candle nih. Dia ada gap, dia naik ke atas, bisa turun lagi. Tapi untuk itu lihat weekly-nya, VPA weekly Metsi. Oh iya, sama saja ya Bapak Ibu ya. Target paling tinggi sementara ini di 1370 nih. Itu dulu lah. Karena dia weekly-nya dia naik, volumenya down nih. Ini dua ini naik, dua ini down. Oh, iya volumenya di atas rata-rata, iya, tapi trennya down. Dia kalau mau naik lebih tinggi, volumenya itu harus lebih tinggi. Jadi kalau dia seperti ini memaksa untuk nutup gap atau dia memaksa di 170. Iya. Karena ini kalau kita lihat sementara ini dia down ya. Oke, Bapak Ibu, kalau melihat begini tidak ada clue, kita targetnya kita tunggu aja kalau dia close 1705 maka mungkin melanjutkan karena volumenya down. Mau ngomong apa saya kalau volumenya arahnya down walaupun di atas rata-rata ya. Kecuali dia membentuk new higher high, maka dan disupport oleh volume, maka ceritanya berbeda nanti plannya. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini saya akan luangkan waktu untuk membuat tutorial trading plan sebagaimana yang kita bahas di dalam kelas kemarin. Mungkin stylenya berbeda ya. Kemarin di kelas kita agresif, sekarang kita akan membuat dia lebih konservatif. Itu saja. Selamat siang. Sampai bertemu di tutorial trading plan untuk LPPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.